audio. In audio. In audio. Begini reaksi Saif Sali dan Presiden FAM Malaysia dan Madam Pang usai lihat timnas Indonesia U17 dihajar Korea Utara sampai kesenangan dan langsung ngomong begini. In audio. Langit senja di Malaysia seolah ikut menyelimuti senyum puas yang tersembunyi di balik nada sinis legenda sepak bola mereka. Saif Sali, nama yang kerap digadang-gadang sebagai legenda lapangan, mendadak kembali mencuat ke permukaan usai laga yang bikin jutaan rakyat Indonesia terdiam. Timnas Indonesia U17, skuad muda yang tengah naik daun dan dipenuhi harapan, harus mengakui keunggulan Korea Utara dalam pertandingan yang penuh tekanan dan emosi. Kekalahan itu seolah menjadi bahan bakar bagi beberapa pihak di Asia Tenggara untuk menyalakan api sindiran dan ejekan yang selama ini terpendam dalam diam. Saif Sali dalam sebuah wawancara eksklusif bersama stasiun televisi Malaysia tidak lagi bisa menahan ekspresi puasnya. Alih-alih memberikan empati atas perjuangan para pemain muda Indonesia, ia justru melempar komentar pedas yang langsung menjadi viral di jagat maya. Saya dari awal sudah bilang, lebih baik tidak usah ikut Piala Asia kalau ujungnya hanya untuk buat malu seperti ini. Sepak bola itu bukan tentang euforia sementara, tapi soal mental. Indonesia, mereka terlalu cepat puas. Baru lolos grup saja sudah dirayakan seperti juara dunia. Sekarang lihat sendiri hasilnya. Dihajar habis-habisan oleh tim seperti Korea Utara yang justru jarang terdengar di kompetisi internasional belakangan ini. Ucapan itu menyulut bara. Ribuan netizen Indonesia sontak menyerbu kolom komentar media sosial tempat Saif Sali diwawancarai. Namun sang legenda seakan tak peduli. Baginya, ini adalah momen untuk menegaskan keunggulan moral sepak bola Malaysia, meski mereka sendiri tak lolos ke turnamen itu. Sementara itu, dari kantor pusat FAM di Kelana Jaya, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Mohamad Amin, juga ikut memberikan komentar yang tak kalah menohok. Dalam sesi jumpa pers, usai menghadiri Forum Sepak Bola Asia Tenggara, ia menyindir keras performa timnas Indonesia U17. Kadang yang tidak ikut lebih beruntung karena tidak menanggung malu. Rasain, akhirnya Indonesia dihajar Korea Utara. Ini bukti bahwa tidak semua tim yang tampak bersinar di awal akan sampai ke garis akhir dengan mulus. Kami, Malaysia, memilih jalan yang lebih realistis. Fokus membenahi sistem dan fondasi, bukan hanya mengejar popularitas instan. Indonesia terlalu percaya diri. Sekarang mereka tahu rasanya. Nada suara Datuk Hamidin terdengar tenang, namun menyimpan kelegaan yang sulit disembunyikan. Seolah ia telah lama menanti momen ini, saat sang tetangga yang sering dielu-elukan sebagai calon raksasa baru Asia harus menelan pil pahit di hadapan publik. Namun di balik semua sorak-sorai sinis dari tanah Malaysia, satu suara yang berbeda datang dari arah yang tak terduga, Thailand. Tepatnya dari Madam Pang, salah satu tokoh penting di balik kebangkitan PSSI Thailand dan dikenal sebagai figur berpengaruh dalam dunia sepak bola muda Asia Tenggara. Saat ditanya soal kekalahan Indonesia, Madam Pang memilih jalan yang jauh dari sindiran. Ia memberikan dukungan penuh kepada para pemain muda Indonesia yang telah berjuang sejak awal turnamen. Saya tidak akan menertawakan kekalahan mereka. Saya justru salut. Indonesia telah menunjukkan transformasi luar biasa. Mereka melawan Yaman, menundukkan raksasa-raksasa grup dan akhirnya melangkah sampai ke fase gugur. Ini bukan akhir, ini adalah permulaan. Mereka telah memastikan tiket ke Piala Dunia U17. Itu sesuatu yang besar. Sesuatu yang bahkan Thailand belum mampu capai dalam dekade terakhir. Jadi saya hanya ingin bilang kepada para pemain Indonesia, jangan tunduk, jangan patah. Dunia akan melihat kalian di level yang lebih tinggi. Ucapan Madam Pang disambut hangat oleh para fans sepak bola di Asia Tenggara. Bahkan tak sedikit dari netizen Thailand yang ikut mengirimkan pesan-pesan semangat kepada Garuda Muda di media sosial. Menciptakan atmosfer sportivitas yang menyejukkan di tengah badai sindiran dari utara Selat Malaka. Kekalahan memang menyakitkan. Terlebih bila terjadi ketika harapan begitu tinggi, ketika langkah sudah sedemikian jauh.
Tapi sepak bola seperti hidup, bukan hanya tentang kemenangan. Ia juga tentang bagaimana bangkit dari keterpurukan, tentang bagaimana menerima kegagalan tanpa kehilangan martabat. Garuda Muda telah menuliskan sejarah baru, menyapu bersih babak grup, mengalahkan lawan-lawan yang secara tradisional lebih unggul, dan yang paling penting, mendapatkan tiket menuju Piala Dunia U17. Kekalahan dari Korea Utara memang menjadi noda, tapi bukan penghancur segalanya. Reaksi Saif Salih dan Presiden FAM Malaysia menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia telah mengusik kenyamanan mereka. Mereka tidak datang dari posisi tinggi, melainkan dari rasa tidak rela melihat Indonesia melangkah lebih jauh. Justru di balik ejekan dan cemoohan itu, tersimpan pengakuan tak langsung bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit. Madam Pang memilih jalan berbeda. Ia tidak melihat kekalahan sebagai kelemahan, melainkan sebagai bagian dari proses besar. Inilah perbedaan antara mereka yang berinvestasi dalam mentalitas juara dan mereka yang hanya menunggu jatuhnya lawan agar bisa menepuk dada. Indonesia mungkin tersungkur di hadapan Korea Utara, tapi langkah mereka belum berhenti. Piala Dunia U17 menanti, dan di sanalah panggung sesungguhnya terbuka lebar. Suka atau tidak, dunia kini mulai memperhitungkan Garuda. Dan mungkin kelak nanti Saif Salih dan Datuk Hamidin akan terpaksa menonton dari jauh, tanpa bisa ikut serta, tanpa bisa berkata-kata saat Indonesia menorehkan tinta emas di panggung dunia.